Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah sholat tarawih Masjid Ar-Rahmat yang dirahmati Allah, izinkan saya malam ini menyampaikan materi tentang tujuan berpuasa. Tujuannya ada di dalam ujung ayat 183 suratnya Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelumnya agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, di ujung ayat inilah tujuan diwajibkannya menunaikan ibadah puasa agar menjadi orang yang bertakwa. Agar kita tahu sudah sampai pada tujuan atau belum, maka harus tahu dulu tujuannya itu apa. Ibarat kita bepergian naik kereta api ke Jakarta, harus tahu tujuannya Pasar Senen atau Gambir. Kalau naik pesawat harus tahu tujuannya Soekarno-Hatta atau Cengkareng. Jangan-jangan sudah sampai tujuannya tapi belum tahu karena tertidur, atau mungkin belum sampai dikiranya sudah sampai berarti nyasar. Maka kita harus tahu dulu takwa itu apa. Kalau sifatnya sendiri, takwa ada dua macam. Takwa sebagai tujuan, takwa sebagai proses, yang artinya tidak akan pernah selesai, tapi selalu ada peningkatan, ada peningkatan, ada peningkatan. Makanya setiap hari Jumat khotib selalu mengingatkan dan mengajak hadirin semua agar selalu meningkatkan iman dan takwa. Artinya takwa tidak akan pernah selesai, terus berkelanjutan, meningkat terus. Maka kalau kita tanya sesungguhnya siapa orang yang paling bertakwa, apa orang yang bilang tidak? Kita sudah tahu semua, jawabannya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang paling takwa, tetapi sholatnya tidak pernah berhenti. Ketika malam hari sampai bengkak kakinya, sampai istrinya merasa kasihan, ya suamiku, kenapa sampai begitu sholatnya? Apa jawab Nabi? Ya istriku, apa engkau tidak bangga punya suami sebagai hamba yang dicintai Allah karena pandai bersyukur? Sholat sebagai tanda bersyukur, tidak cuma kewajiban. Maka sholat ba'diyah Isya tadi itu sunnah, tapi sebagai tanda bersyukur. Jadi betul pahalanya banyak sekali itu. Dan kalau bisa jangan ditinggalkan. Itu menunjukkan proses takwa yang selalu meningkat sampai tingkatan yang tertinggi, sampai ajal menjemput. Jadi ada terminal, ada pemberhentian akhir, ada transit, ada kelanjutannya. Transit itu sebagai proses, terminal sebagai tujuan, itulah takwa. Saya berharap tahun depan ada peningkatan. Adik-adik yang
MC tahun depan isi kultum. Tahu saja subuhnya boleh dari luar. Jadi ada kemajuan sekaligus mungkin meningkatkan kualitas prestasi. Tidak harus 30 hari, mungkin separuhnya, karena mungkin jumlah pemudanya, jumlah adik-adiknya tidak sebanyak jumlah hari puasa atau selang seling. Syukur 30 hari full setelah sholat isya yang ngisi kultum adik-adik. Boleh baca nggak apa-apa, kan kultum kuliah 7 menit, nggak tahu saya di 7 atau 17 ini udah 5 menit ini. Adik-adik putri juga boleh. Tidak harus berdiri di sini, di belakang nggak apa-apa dipojokkan, tapi pegangnya. Ada peningkatan. Nah, subuhnya boleh dari luar. Jadi ada pembinaan internal di dalam, ada pembinaan dari luar eksternal. Biar ada peningkatan. Saya tunggu, mudah-mudahan terwujud. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, takwa itu umum sekali, orang sudah tahu semua. Menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Jadi kita bisa mengukur sendiri. Kalau ditanya orang amalan apa yang sudah dilakukan, larangan apa yang sudah ditinggalkan, kita pun bisa jawab. Apalagi kita bertanya pada diri sendiri. Coba kalau saya tanya, Bapak Ibu tinggal jawab sudah atau belum? Sudah sholat 5 waktu berjamaah belum? Cuma 3. Berarti yang takwa baru 3. Yang 37 belum takwa. Sholat subuhnya sudah berjamaah belum? Lumayan 15. Sholat qobliyah subuhnya sudah belum? Sudah. Puasanya sudah belum? Zakatnya sudah belum? Materi sudah belum? Kok belum? Ya orang Muslim belum. Nah silakan diukur sendiri. Secara umum takwa begitu. Dalam tinjauan lain, takwa itu artinya terbebas, terjaga, terlindungi dari siksa api neraka. Neraka adalah api yang menyala-nyala, api yang sangat panas. Itu neraka akhirat. Jumlahnya ada 7. Tapi ternyata ada juga neraka dunia. Apa saja yang membelenggu kita, yang membuat kita gelisah, susah, resah, gundah gulana, itulah neraka. Maka ketika kita susah Bapak Ibu, ketika kita resah, gelisah, khawatir, cemas, sebenarnya kita berada dalam kungkungan neraka. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang bisa membebaskan diri dari belenggu. Nah, bicara masalah belenggu, saya sudah mengelompokkan dari sekian banyak belenggu, saya kelompokkan menjadi 5. Dari belenggu yang paling ringan sampai belenggu yang paling berat. Apa belenggu yang paling ringan? Belenggu alam, cuaca, iklim, sekaligus perasaan hati. Panjenengan abot boten puasa tahun ini. Berarti abot. Karena sudah jauh abot. Nah itu perasaan yang membelenggu. Pakai sutino, botolnya sesuai. Pada janji Nabi apa? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena Allah akan mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Nah kan sekarang masih nggak punya dosa, harusnya senang. Tapi di dalam perjalanannya Bapak Ibu, gangguan-gangguan alam, iklim, cuaca selalu akan ada. Dulu para sahabat berlomba-lomba pindah rumah dekat masjid. Kenapa ini para sahabat? Kata Rasul, ya Rasulullah, saya ingin sholatnya disiplin, nggak pernah terlambat.
bisa jamaah di masjid. Lalu Nabi mengatakan, tak usah berpindah. Semakin jauh rumah dari masjid, semakin banyak pahalanya. Barang siapa datang ke masjid dalam keadaan suci, laki-laki atau perempuan, maka setiap langkah kaki kanan satu kebaikan, setiap langkah kaki kiri diampuni dosa-dosanya. Yang rumahnya paling jauh ngacung, oh berarti saya paling jauh. Cuma naik motor jadi gak dihitung langkah, ngitungmu bunyi roda ini. Jangan tinggal langkah Pak dari rumah 10 langkah, oh dekat dia. Yang 100 langkah ada. Misalnya 100 langkah, maka setiap berangkat 50 kebaikan dikurangi 50 dosanya, ditambah lagi pulangnya 100 kebaikan, 100 dosa diampuni oleh Allah. Itu sekali datang ke masjid. Bagaimana kalau 5 kali, 500 kali? Luar biasa. Tapi kalau rumahnya sudah dekat, ya udah gak usah pindah jauh. Nanti mentang-mentang pengen kepala besar, lewatnya Ubun. Sana ada jalan ya, luar Ubun. Berangkat bubar, walau nggak komandan. Nah, maka Bapak Ibu sama-sama beruntung. Yang rumahnya dekat masjid juga beruntung. Insya Allah sholatnya bisa disiplin, bisa berjamaah. Sahurnya juga tidak kesiangan karena ada yang bangunin sahur, sholat, atau gitu. Yang rumahnya jauh, ributnya juga besar. Yang jadi masalah kalau rumahnya dekat, kadang nempel masjid tapi tidak sholat berjamaah. Itu masalahnya. Padahal jamaah hukumnya wajib. Boleh tidak berjamaah satu kalau hujan besar. Jadi kalau cuma gerimis saja tetap berjamaah. Kan ada payung. Hujan saja kalau tidak badai, tidak pakai angin, kan ada mantel. Itu saja masih ada syarat. Kalau hujan besar dapat keringanan tidak ke masjid, mestinya juga tidak ke mall, ke galeria, ke amplas. Kadang ada orang bersungguh-sungguh dilawani hutan-hutan pesan Grab harap nonton di galeria orang lain. Amplas, Pakuan Mall. Kalau sudah seperti ini maka hukumnya wajib berjamaah walaupun hujan besar. Tadinya hujan besar boleh nggak ke masjid, tapi gara-gara hujan besar wani nengol nonton maka hukumnya jadi wajib. Makanya nggak main-main dia. Saya menyambung pesan-pesan ulama dan Nabi. Kalau kita baca sejarah Bapak Ibu, yang namanya perang Uhud ada 3 fase, menang, kalah, menang. Ketika pasukan muslim kalah, banyak korban. Ada yang tangan kanannya putus, ada yang tangan kirinya putus, ada yang kaki kanannya putus, ada yang kaki kirinya putus. Ada anak muda kakak beradik, yang satu kakaknya kaki kanannya putus, yang satu adiknya kaki kirinya putus. Tetapi Nabi mendapatkan perintah Allah shock terapi untuk menghibur karena kalah dalam perang, membuat kejutan. Apa perintahnya? Wajib sholat subuh berjamaah. Coba Bapak Ibu, dalam kondisi darah mencucur, ada yang tangannya putus. Ini kakak beradik ngesot jalannya, saling dorong dengan kaki kanannya. Yang kaki kanan putus didorong pakai kaki kirinya. Adiknya yang kaki kirinya putus didorong pakai kaki kanannya. Sampai akhirnya datang ke masjid. Banyak yang cacat itu, banyak yang putus, yang luka, yang diperban. Wajib sholat jamaah subuh Bapak Ibu. Bukan maghrib, bukan isya, bukan tarawih, subuh. Coba bayangkan. Dan setelah sholat subuh selesai, apa perintah Nabi? Lanjutkan perang. Luar biasa ini. Saya
orang Mary pengen ikut, kata Nabi nggak usah. Kita nggak butuh tambahan pasukan, sisa pasukan yang terluka maju, kita kejar musuh, kita kejar Abu Sufyan. Abu Sufyan yang hampir sampai Mekah dalam perjalanan pulang mendengar kalau sedang dikejar oleh Nabi. Tahunya dari mana? Dari pedagang-pedagang yang lewat. Nabi pesan, sampaikan Abu Sufyan, pasukan muslim mengejar, kita ketemu di Hamrak Asad. Hamrak Asad itu padang gurun pasir berwarna merah yang pasirnya nyedot. Jadi kalau jalannya nggak teknik, kesedot mati. Nabi menantang dengan sisa-sisa pasukan muslim, kita kejar Abu Sufyan. Abu Sufyan dengar kalau pasukan muslim yang dipimpin Nabi mengejar, nggak punya nyali. Takut yang tadinya sudah menang, takut kalah. Akhirnya nggak berani kembali berperang lagi, pulang dengan membawa kemenangan secara fisik, tapi namanya jatuh. Di seantero penjuru Jazirah Arabia, nama Abu Sufyan, Quraisy kafir Mekah, jatuh. Kalah pasukan kafir dengan pasukan muslim yang menunggu 3 hari di Hamrak Asad dengan sisa pasukan yang banyak terpotong tangannya, kakinya. Bapak Ibu, apa rahasianya? Shock terapi. Pulang dari Hamrak Asad dalam kondisi terluka sampai di Madinah sehat kembali. Ini namanya mukjizat. Siapa tahu Bapak Ibu, kita berharap dengan sholat subuh berjamaah, insya Allah penyakit apapun akan sembuh. Buktinya mukjizat di perang Uhud. Mari Bapak Ibu, tidak cuma sholat subuh saja, tapi sholat yang lain kita galakan jamaah. Insya Allah penyakit-penyakit kita lahir batin akan sembuh. Rizkinya melimpah, barokahnya melimpah, utangnya lunas. Surahnya bukan lunas. Berkatan Bapak Ibu sudah 17 menit. Bagian pertama tentang takwa. Insya Allah di kesempatan berikutnya kami lanjut bagian yang kedua, masih takwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi